apa kabar? Guru yakin adik-adik semua sehat. Tapi kalau yang saat ini sedang sakit, jangan sedih adik-adik. Adik-adik tetap harus semangat minum obat supaya bisa sembuh lagi. Hari ini Bu Guru juga mau mengucapkan selamat ke adik-adik semua. Siapa di sini yang sudah naik kelas? Selamat ya adik-adik. Berarti adik-adik tambah besar. Adik-adik harus terus semangat. Terus ada juga nih adik-adik pasti yang lulus dari kelas 6 SD masuk ke SMP. Selamat ya adik-adik. Nah sekarang yang sudah dapat sekolah yang seperti adik-adik inginkan, adik-adik terus belajar yang baik. Tapi kalau yang tidak dapat sekolah yang diinginkan, harus ke sekolah yang lain. Jangan sedih adik-adik. Adik-adik tetap harus belajar dan adik-adik terus semangat supaya adik-adik sukses dan mencapai cita-cita adik-adik. Dan sekarang kita mau mulai sekolah minggu kita. Kita mau puji nama Tuhan yuk. Kita harus semangat adik-adik. Karena kita masih diberi kesehatan sama Tuhan untuk hari ini, kita boleh memuji nama Tuhan. Kita mau puji nama Tuhan dengan pujian ayo ayo kita sekolah minggu. Ya semangat ya adik-adik. Ayo kita semua bangkit berdiri. Ayo 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 cepatlah. Ayo 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 jangan terlambat. Ayo 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 ikutlah aku pergi ke sekolah minggu. Ayo ayo ayo. Ayo 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 cepatlah. Ayo 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 jangan terlambat. Ayo 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 ikutlah aku pergi ke sekolah minggu. Burung-burung burung-burung pun menyanyi. Shalalalalalalalala. Bunga-bunga pun menari. Goyang kiri dan kanan. Sekali lagi. Ayo 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 cepatlah. Ayo 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 jangan terlambat. Ayo 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 ikutlah aku pergi ke sekolah minggu. Burung-burung burung-burung pun menyanyi. Shalalalalalalalala. Bunga-bunga pun menari. Goyang kiri dan kanan. Adik-adik bagus banget nyanyi. Adik-adik semangat banget nyanyinya sampai Bu Guru yang di sini aja denger. Sekarang kita mau puji lagi nama Tuhan adik-adik. Kita mau puji nama Tuhan. Bapa, Engkau sungguh baik. Karena Tuhan memang sungguh baik adik-adik ya. Kita nyanyi dengan sungguh-sungguh ya adik-adik ya. Bapa, Engkau sungguh baik. Kasih-Mu melimpah di
lagi adik-adik dengan sikap berdoa. Adik-adik, lipat tangan, tunduk kepala, kita berdoa. Bapa di dalam surga, Tuhan kami Yesus Kristus, kami anak-anak-Mu datang ya Tuhan, ke hadirat-Mu yang kudus. Kami ingin bersekolah minggu ya Tuhan, kami ingin bermuji nama-Mu, kami ingin mendengarkan nama-Mu. Kiranya Tuhan Yesus mau berkati kami ya Tuhan, Engkau mau terima ibadah kami pada pagi hari ini. Tuhan Yesus, kami juga berdoa untuk penyakit yang saat ini sedang melanda dunia, yaitu penyakit corona. Kiranya Tuhan Yesus mau ambil dengan cepat penyakit ini, sehingga kami semua boleh dapat berkumpul kembali di gereja untuk memuji dan memuliakan nama-Mu Tuhan. Tuhan Yesus, Engkau mau beri kami selalu kesehatan, dan Engkau mau menjauhkan kami dari semua jenis mara bahaya. Terima kasih ya Tuhan, dan yang Engkau berkati hati kami sehingga kami dapat menerima firman-Mu dengan baik. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Amin adik-adik. Nah adik-adik, sekarang guru mau cerita soal perumpamaan tentang penabur. Tapi Bu Guru mau bicara dulu nih sedikit soal corona. Nah sekarang adik-adik sudah tahu, adik-adik sekarang gak boleh kemana-mana kan sama mama papanya. Sekolah juga dari rumah, sekolah minggu dari rumah, tidak boleh keluar rumah. Kenapa adik-adik? Karena sekarang bahaya sekali adik-adik. Sekarang virus corona sudah banyak sekali. Kalau dulu baru sedikit adik-adik, tapi sekarang banyak sekali. Di mana-mana ada virus corona yang bahaya itu adik-adik. Jadi memang sebaiknya adik-adik di rumah saja adik-adik, itu jauh lebih aman. Andai kata pun adik-adik harus keluar, adik-adik jangan lupa harus selalu pakai masker, dan habis pulang langsung cuci tangan. Sebelum adik-adik cuci tangan, adik-adik tidak boleh memegang mata atau memasukkan tangan ke mulut ya adik-adik ya. Ingat pesan Bu Guru ya, kalau kemana-mana harus pakai masker dan harus sering cuci tangan. Kalau bisa tidak usah kemana-mana, di rumah saja itu paling aman adik-adik. Ya adik-adik ya, sama sama Bu Guru juga kemana-mana, Bu Guru juga di rumah aja. Gak apa-apa, yang penting kita sehat selalu ya adik-adik. Beneran ya, jangan kemana-mana ya. Sekarang kita mau dengerin cerita kita adik-adik. Jadi Bu Guru mau tanya nih, adik-adik pernah lihat pohon kan? Nah, pohon itu tidak langsung seperti pohon adik-adik. Menanamnya, kalau adik-adik lihat petani, menanamnya itu dari benih yang kecil adik-adik, itu namanya benih tanaman. Nah, sekarang petani ini ada seorang petani adik-adik.
dia menaburkan benih yang kecil-kecil itu supaya bisa bertumbuh menjadi pohon dan nanti berbuah adik-adik. Buahnya bisa dimanfaatkan oleh orang banyak. Nah, dia menabur adik-adik ceritanya. Tapi menabur itu beda-beda adik-adik, kan semua di tanah ya adik-adik. Nah, sekarang ada 4 nih adik-adik kondisi tanah kita. Nah, yang pertama adik-adik, ternyata benihnya itu jatuh di pinggir jalan adik-adik. Dia harusnya kan jatuh di dalam tanah nih, dia di pinggir jalan. Datang burung ya adik, banyak sekali burung datang. Lalu dia mematuki benih-benih itu, tuk, dimakan semua sama burung-burung itu. Hilang deh benihnya, tidak bisa menjadi pohon, tidak bisa bertumbuh menjadi pohon, apalagi berbuah adik-adik. Lalu yang kedua, benih itu jatuh di mana adik-adik? Di bebatuan adik-adik, kan harus di tanah, tapi dia jatuhnya di batuan. Apa yang terjadi dengan benih itu adik-adik? Benih-benih itu kepanasan adik-adik, kena matahari, lalu mati deh, tidak bisa bertumbuh. Yang ketiga, jatuh di mana adik-adik? Benihnya jatuh di semak duri adik-adik. Adik-adik tahu kan semak duri? Kalau yang kita pegang, aduh sakit. Itu namanya semak duri adik-adik. Benihnya jatuh di situ. Benihnya juga kesakitan adik-adik. Dia tidak bisa tumbuh. Tapi yang keempat nih adik-adik, benihnya jatuh di mana? Di tanah yang subur adik-adik. Di situ tempat yang paling bagus untuk benih itu bertumbuh. Lalu benih itu bertumbuh adik-adik. Habis bertumbuh, dia dapat berbuah. Buahnya bisa dinikmati oleh kita semua, oleh semua orang. Nah, itu juga kita, kalau kita aplikasi ke kehidupan kita adalah seperti firman Tuhan adik-adik. Firman Tuhan, kan adik-adik setiap minggu mendengarkan firman Tuhan, cerita Alkitab. Nah, kalau benih itu atau cerita Alkitab itu jatuh di pinggir jalan, itu maksudnya adalah adik-adik mendengar, adik-adik tahu, tapi langsung lupa. Begitu ditanya sama papanya, tadi bu guru cerita apa? Adik-adik udah langsung lupa, tadi cerita apa ya? Karena tadi adik-adik dengar firman Tuhan, tapi adik-adik tidak ingat adik-adik. Mungkin adik-adik waktu itu sambil main HP pas dengerin firman Tuhan ya adik-adik ya. Jadi adik-adik nggak ngerti firmannya dan cepat lupa. Nggak boleh ya adik-adik ya. Nah, terus yang kedua, kalau adik-adik dengar firman Tuhan tuh, adik-adik dengar, disuruh belajar Alkitab, suruh baca Alkitab, tapi adik-adik nggak mau. Itu sama aja seperti benih yang jatuh di bebatuan adik-adik. Jadi dengerin firman Tuhan, tapi nggak mau menjalankan adik-adik, itu sama aja di bebatuan. Lalu yang ketiga, adik-adik dengar firman Tuhan, tapi adik-adik nggak percaya sama firman Tuhan. Kata firman Tuhan, jangan bohong, jangan mencuri, jangan menyakiti sesama, tapi adik-adik tidak percaya. Itu sama dengan benih yang jatuh di rumput yang berduri adik-adik. Tidak boleh ya adik-adik. Kalau kita mendengarkan firman Tuhan, kita harus yakin dan kita harus ikuti. Nah, yang terakhir, yang di tanah subur adalah hati kita yang mau menerima setiap firman Tuhan adik-adik. Kita mau menerima firman Tuhan, kita mau menjalankannya, kita mau mempercayai setiap firman Tuhan yang kita dengar dan kita pelajari adik-adik. Dengan seperti itu, firman Tuhan yang ada dalam hati kita akan bertumbuh dan berbuah. Bagaimana maksudnya sih adik-adik bertumbuh dan berbuah firman Tuhan itu? Adik-adik kan mendengar nih apa yang baik, apa yang Tuhan Yesus ajarkan. Nah, kita harus melakukannya adik-adik. Dengan melakukannya, kita akan bertumbuh dengan baik adik-adik. Iman kita akan bertumbuh dengan baik dan kita akan menjadi berkat buat semua orang adik-adik. Semua orang yang melihat kita akan senang adik-adik, karena kita penuh dengan firman Tuhan dalam melakukan segala sesuatunya adik-adik. Kita melakukan kebaikan, kita memberi kasih kita ke orang lain adik-adik, kita memberi apa yang kita miliki untuk orang lain, sehingga kita boleh menjadi berkat buat orang lain adik-adik. Dan kita menjadi seperti Tuhan Yesus yang baik hati itu adik-adik. Ya adik-adik, jadi kalau adik-adik mendengar firman Tuhan, harus benar-benar didengarkan, harus benar-benar dipelajari, harus benar-benar dilakukan, supaya firman itu dapat bertumbuh subur dan berbuah lebat, dan kita menjadi berkat buat semua orang. Ya adik-adik, ingat perumpamaan tentang penabur,
Jangan pernah lupa dan selalu belajar mengenai firman Tuhan dan hidup di dalam firman Tuhan. Pasti adik-adik akan diberkati oleh Tuhan kita, Tuhan Yesus Kristus. Ya adik-adik ya, ingat selalu firman Tuhan, jalankan firman Tuhan, dan menjadi berkat buat sesama kita. Tuhan Yesus memberkati. Adik-adik, tadi kita sudah mendengarkan firman Tuhan mengenai penabur. Nah sekarang adik-adik harus pilih, adik-adik mau ditanamin seperti apa. Kita semua sepakat adik-adik, kita harus memilih di tanah yang subur supaya firman Tuhan boleh kita lakukan sehari-hari dan berkat Tuhan terus mengalir dalam kehidupan kita. Sekarang kita mau puji nama Tuhan tadi seperti yang cerita seperti tadi. Adik-adik bisa kan? Pure benih ditabur. Yang belum bisa belajar sama Bu Guru ya. Berakar, bertumbuh, dan berbuah lebat. Bisa nggak adik-adik lagunya? Bisa kan? Kita mau sekali lagi adik-adik. Yang keras ya adik-adik ya, yang semangat semua. Benih ditabur, ditabur lagi. Yuk semua lihat sama-sama benihnya jatuh di mana saja. Yang jatuhnya di pinggir jalan, semua hilang dimakan burung. Yang jatuhnya di bebatuan, semua mati kepanasan. Yang jatuhnya di semak duri, menangis kesakitan. Yang jatuhnya di tanah subur, berakar, bertumbuh, dan berbuah lebat. Pelajari terus adik-adik lagunya, jangan lupa. Adik-adik, tadi kita sudah bernyanyi memuji nama Tuhan. Kita juga sudah mendengarkan firman Tuhan. Adik-adik jangan bosan-bosan ya ikut sekolah minggu online kita dan terus mengingat cerita-cerita yang diberikan oleh Bapak Ibu guru semua. Sekarang kita mau tutup ibadah sekolah minggu kita pada hari ini. Kita mau bersatu dalam doa. Yuk lipat tangannya, tutup matanya, kita mau berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih karena berkat-Mu yang begitu besar kepada kami sehingga kami masih boleh dalam keadaan sehat dan dapat sekolah minggu pada hari ini. Tuhan Yesus, kiranya Engkau mau memberkati setiap puji-pujian dan ibadah kami pada pagi hari ini. Tuhan, beri kami selalu kesehatan, jauhkan kami daripada mara bahaya dan segala jenis penyakit. Dan Engkau juga mau berkati kedua orang tua kami ya Tuhan dalam mencari rezekinya, tetap Engkau beri kemampuan dan kesehatan kepada kedua orang tua kami. Terima kasih ya Tuhan, karena Engkau kami boleh lulus, kami boleh masuk ke jenjang yang lebih tinggi dan kami boleh naik kelas. Terima kasih ya Tuhan atas semua kebaikan Tuhan kepada kami semua. Ampuni segala dosa kami ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Bapa terima kasih.
ibadah kita selesai. Adik-adik sehat semua ya. Jangan lupa pakai masker dan sering